Mel, apa kabar Mel? Alhamdulillah sehat, Sehat Pak. ya? Iya, Pak. Jadi gimana pembelajarannya, lancar? Alhamdulillah lancar, Pak. Jadi Amel ini prodi D3 Kebidanan di kampus Tikesda Medan. Iya, Pak. Mel, mau tanya-tanya nih. Jadi Iya. kita udah santai aja, kita kan diskusi santai ya. Iya. Mel, kan ini tingkat berapa sekarang? Sekarang Tingkat 2 2, Pak. berarti semester Semester 5, Pak. semester 5. Iya, Pak. Nah, di semester pertama, kedua, ketiga, keempat yang udah dilewati nih. Ini gimana nih sukanya, dukanya menjadi seorang mahasiswi gimana nih? Boleh diceritakan sedikit gitu. Sukanya sih sekarang sudah di tahap penyusunan ya, Pak. Udah kayak gimana caranya nyusun. Apalagi kan ini udah mau semester 6 tuh. Mau penyusun apa? Penelitian ya? Iya, Pak. iya. Jadi dari tahap itu. Jadi udah mulai ngerangkai bab 1 gimana, bab 2 iya. gimana. Latar belakang masalah ya, pendahuluan. Judulnya apa yang mau diambil, udah lagi tahap itu sih, Pak. Nah, kalau mungkin kan gambarnya udah ada nih. Iya, Pak. Mau buat menyusun proposal penelitian. Iya. Kalau meneliti, jadi kira-kira Amel itu mau meneliti tentang apa dalam dunia kebidanan? Kalau Amel sih lebih ke tertariknya lebih ke bayi baru lahir, Pak. Kenapa? Kenapa tertarik dengan bayi baru lahir? Karena satu tuh bayi itu ibaratnya nggak serumit ibu bersalin. Ibu bersalin tuh rangkaiannya lumayan panjang, terus penelitiannya juga banyak. Terus populasinya nanti juga luas. Jadi kalau bayi itu populasinya ya udah fokus ke bayi aja gitu, Pak. Fokus ke bayi. Jadi hanya meneliti bayi baru lahir. Iya, Pak. Kenapa sih nggak ngambil yang punya tantangan aja? Kan kadang kan kayak saya nih, orang yang senang dengan tantangan. Pasti saya cari yang agak rumit dulu supaya dapat pembelajaran. Kenapa Amel milih yang gampang-gampang nih gitu. Karena kita mikir juga tempat nanti kita dinas untuk penelitian kan, Pak. Terus kebanyakan beberapa tempat itu keterbatasan populasi kita, Pak. Mungkin karena faktor populasi tadi Iya, ya. iya, Pak. Berarti mencari sampel ya. Iya, Pak. Nah, berarti ini Amel udah dinas di rumah sakit? Udah, Pak. Sudah. Pengalaman dinas di rumah sakit menjadi mahasiswa kebidanan gimana? Berinteraksi langsung dengan pasien, ketemu dengan orang-orang senior-senior di sana, atau dengan petugas-petugasnya gimana? Seru sih, Pak, seru, banyak pengalaman juga, terutama kayak pasien itu kan macem-macem karakternya gitu. Apalagi kemarin tuh kami kebagian di ruang anak, di ruang rawat inap anak. Jadi berbagai macam karakter anak, ada yang takut sama susnya, gitu. ada yang susah minum obat. Jadi kadang orang tuanya manggil kami kayak untuk menghandle. Kalau ada anak yang susah minum obat, apalagi dia nangis, gimana cara Amel sebagai seorang bidan nih, calon bidan ya, calon bidan, supaya anak itu nggak nangis tapi mudah dikasih obat. Kan banyak itu kadang di media sosial ya, saya lihat dokter anak yang paling sering ya gitu. Nah, kalau Amel sendiri triknya gimana? Paling kita adaptasi ke anaknya dulu, kayak ngelakuin pendekatan dulu, terus kayak bilang, udah nggak apa-apa, nggak usah takut, obatnya nggak pahit kok, diminum sama sus aja. Kadang ada anak itu yang minumnya sama susnya takut, jadi dia mau minumnya ditungguin gitu. Jadi banyak karakter anak ya. Jadi iya, kalau anak-anak itu di usia berapa yang rata-rata yang dirawat inap di sana? Sana sih 2 tahun, 3 tahun gitu. 2 tahun, kadang 3 tahun. Tapi ada anak yang kooperatif ya, ada anak yang memang nangis. Iya, Pak. Dan itu sudah dialami ya, fase-fasenya ya. Udah. Jadi ada nggak teman-teman Amel sendiri yang takut menghadapi pasien yang ini gimana sendiri? Mungkin Amel sendiri kuat, kalau teman-teman yang lain gimana? Nggak takut sih, Pak, lebih karena mereka mungkin ada beberapa yang ibaratnya nggak suka anak kecil, nggak pernah beradaptasi sama anak kecil, jadi kayak agak susah juga adaptasi sama mereka. Jadi anak kecilnya juga udah deket itu udah takut duluan. Berarti Amel ini memang ingin menjadi bidan atau memang ada paksa dari orang tua? Enggak, keinginan sendiri. Keinginan sendiri. Nah, kadang banyak nih yang paksa dari orang tua akhirnya setengah jalan. Iya. Nah, kalau Amel berarti Keinginan sendiri. niat sendiri ya. Iya, Pak. Jadi kalau kita bicara bidan, berarti di asrama. Iya, Pak. Gimana pengalaman asrama nih? Asrama banyak suka dukanya. Sukanya dulu deh, sukanya apa? Sukanya itu banyak temennya. Terus kalau kayak belajar tuh kan ada yang nggak tahu bisa sharing, ngerjain bareng. Itu Sering lebih mempermudah. diskusi berarti iya, dengan iya, teman. Pak. Kayak gitu. Terus ya jadinya nggak kesepian juga kan, Pak, bisa tukar pikiran, saling berkeluh kesah. Kalau dukanya gimana? Dukanya paling karena nggak pernah satu kamar itu banyak orang, jadi jadi agak kesannya susah. susah tidur atau belajar? Kadang ada
salah paham gitu, terus kayak beda pendapat tuh pasti namanya satu kamar banyak orang kan Pak. Berarti itu dukanya. Tapi setelah dijalani, ini udah berapa semester ini gimana? Udah saling tahu aja sih Pak karakter satu sama lain. Satu sama lain. Jadi harapan Amel sendiri saat menjadi mahasiswa kebidanan apa? Harapannya pengen jadi mahasiswa yang aktif, yang ibaratnya dapat meningkatkan prestasi, apa namanya Pak, lebih menonjolkan kampus ini, bahwasannya ini loh kampus Tikes Indah itu ada di sini. Gitu. Ikut organisasi? Iya Pak. Baru dilantik. Iya. Selamat kalau gitu ya. Jadi program organisasi apa ini ke depan? Kita sih lebih menampung ide-ide dari mahasiswa, karena kan banyak mahasiswa yang punya bakat, punya minat, tapi mereka nggak berani tuh menyampaikannya. Alasannya? Takut nggak didengar. Aspirasi ya? Takut kayak nggak didengar, cuma nanya-nanya doang nih, nggak diwujudkan gitu. Jadi kami udah mulai mengaktifkan. Ini nggak dengar sama siapa nih? Bukan nama yayasan ya berarti? Udah mulai mengaktifkan olahraga tuh Pak. Jadi kayak mereka yang punya hobi badminton, voli itu mereka bisa aktifin. Ya itu harus diaktifkan. Ya mudah-mudahan Amel punya semangat sampai nanti selesai ya. Amin. Jadi harapan Amel sendiri yang terakhir nih, bagaimana cara Amel untuk membahagiakan orang tua di rumah? Sejauh ini apalagi kayak Amel tuh kan yang biayai mama sendiri gitu, lahir dari keluarga yang ibaratnya nggak nyatu lah, broken home gitu. Jadi yang bahagiain orang tua itu dengan prestasi pastinya, karena sekecil apapun peningkatan Amel, alhamdulillah selalu diapresiasi mama. Mama juga bangga bisa sampai di titik ini, kuliah. Alhamdulillah sih Amel ibaratnya dari SMP tuh prestasi ibaratnya perlahan meningkat lah Pak. Jadi kayak ada apresiasi dari orang tua itu udah senang, dukung. Ya artinya mau gimana pun kondisi keluarga, yang penting Amel tetap semangat belajar, fokus pada tujuan menggapai cita-cita menjadi seorang bidan yang profesional. Jangan pernah yang aneh-aneh, karena terkadang di zaman sekarang ini banyak hal atau hal-hal yang negatif. Amel harus fokus supaya nanti bisa membahagiakan ibu Amel sendiri. Ya, yang penting Amel harus mampu dan menunjukkan bahwa kepada semua orang bahwasannya Amel bisa. Makasih Amel ya, tetap semangat, jangan pernah menyerah. Tadi semangatnya luar biasa. Mudah-mudahan Amel bisa menjadi inspirasi banyak orang. Terima kasih Amel ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.